that's my turning point, di mana Tuhan bilang, Oh ya. if you don't do something for the rest of your life for me, Iya. I'll take your life. Nah, itu yang selalu mengaungkan, karena kita kan nggak tahu umur kita berapa. Iya. So I decided, habis itu thought God forgive me, we'll start again from zero. Oke, hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa. Tentunya kita udah gak asing lagi sama beliau ya. Beliau adalah seorang kreator, sutradara, dan juga penggerak musik gospel Indonesia yang sudah puluhan tahun berkarya. Dan tanpa lama-lama lagi, kita mau sambut, ini dia, selamat datang Bapak Richard Buntario. Terima Apa kasih kabar? sudah mengundang, suatu kehormatan. Suatu saat kehormatan ini. juga. Apa kabar Senang Bapak? sekali. Baik. Baik, hari ini sibuk sekali atau Enggak, kebetulan hari ini hari Sabtu, pengen menikmati makanan enak di Bandung. aduh, belum udah mulai mencari atau Sudah mulai mendatakan. abis ini kita Habis makan ini apa makan ya? apa ini ya? Oke. Ke Bandung tempat makan lah, udahlah. Iya, semoga seneng deh Yes. di Bandung ya Bapak ya. I will enjoy. Ya. Yes, oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Yeah. perjalanan hidup Bapak, Yes. tentunya Yeah. karya-karyanya dan gimana sih Tuhan bisa memakai Bapak di dunia kreatif yang mungkin orang-orang mikirnya ini dunia sekuler, ini kayak Yeah. nggak cocok deh sama dunia rohani gitu ya. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama Pak Richard. Yes. Bapak tuh udah dikenal lama nih ya, Yes. dengan sosok penting di balik dunia hiburan tanah air. Ya. Tapi sebelum sampai di titik ini, tentu kita mau tahu nih, apa sih awal-awalnya Bapak terjun ke dunia kreatif gitu? Sebetulnya organik aja, karena saya dari kecil memang suka nonton film. Ya. Jadi saya lebih banyak hafal artis-artis Hollywood daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Jadi I know who and who, Yeah. siapa sutradaranya, siapa pemainnya. Jadi dari kecil, dari kecil memang suka nyolong-nyolong masuk bioskop. Wow. Karena kenal sama yang jaga tiket, jadi semua sih saya Iya, tontonin. Jadi memang penggila film lah. Dan dulu TVRI kan cuma satu-satunya TV Indonesia Oh, iya. yang kontennya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang menarik gitu Iya, ditonton gitu. Begitu menginjak mau kuliah, ada rasa penasaran yang gimana sih mereka bikin film itu, gimana sih mereka bisa produce sekreatif itu. Iya. Nah, jadi saya mencari cara bagaimana bisa belajar. Waktu itu teknologi itu, waktu itu masih Masih terbelakang, terbatas ya, terbatas banget. Jadi saya berangkatlah ke Amerika, sekolah di Oral Roberts University, di mana di situ saya ngambil major namanya Broadcast Design, Broadcast yang akhirnya menjadi nama perusahaan saya sekarang ini, Broadcast Design Indonesia. So di situ saya belajar a little bit of everything, saya film, television, tentang bikin iklan, terus macam-macam art, commercial art, segala macam di situ. Dan waktu saya pulang ke Indonesia, saya sempat ditawarkan untuk membantu RCTI, was the first TV swasta, dan saya produce banyak program konten untuk RCTI. Dan to make the long story short, semua TV swasta udah saya buatin TV program. Wow. Tapi tidak drama, tidak cerita. Jadi saya tidak bikin sinetron, Oke. saya tidak bikin yang cengeng-cengeng gitu karena saya nggak bisa. Tapi yang lebih Informatif atau gimana? lebih informatif, talk show. talk show, Ya, mungkin yes. karena di Amerika saya suka nonton talk shows ya, kayak David Letterman kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. saya suka meniru-niru lah gayanya kayak gitu. Iya. Jadi kalau saya pernah bikin Kick Andy di Wow. Metro TV, Iya. karena saya pengen banget bikin seperti Oprah Winfrey. Iya. Dan akhirnya ketemu dengan Andy Noya dan dipercayakan oleh Metro TV untuk membuat itu, ya saya buatkan. Iya. So Luar biasa. perjalanan hidup saya sih memang di dunia television tuh juga cukup lama. It's already like 32 years ongoing now. And sekarang karena saya adalah anak gereja dari kecil, suka sekali dengan namanya gospel music. Ya. Jadi itu tidak bisa jauh dari situ. Even though saya tidak ahli-ahli banget di bidang musik, saya punya kerinduan satu hari, kenapa nggak sih kita punya konser, festival Iya. gospel. Yes. Karena gospel di Jakarta, festival di Jakarta tuh banyak banget. Iya. Ya nama-nama besar lah gitu ya. Jadi kenapa sih Indonesia nggak pernah ada gospel festival? Ya dengan nekat lah kita coba bikin gitu. So Iya. hopefully
G-Fest ini akan menarik perhatian dan didapat dukungan dari anak-anak muda. Semua pencinta gospel, musik gospel, please come. Saya dulu teman baik sama Glenn Fredly almarhum, dia punya lagu Karena Cinta, You're My Everything yang dia bikin sama Nyong, Saint Loco, dia bikin juga Kasih Putih. Itu katanya dia itu buat Tuhan. Iya, tapi bisa dibikin jadi sekuler juga ya, bisa. Sama mainstream industri sekuler dikomersilkan. Jadi banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang kalau zaman dulu tahun 70-an saya ingat lagu Engkau lilin kecil, terus Kidung tak selamanya bendung. Nah itu gospel. Jadi saya melihat Indonesia per hari ini lagu gospel kontemporer itu hampir tidak ada. Only less than 1%. 99% itu gospel itu lebih banyak di gereja. Dan saya percaya bahwa amanat agung di Markus 16:15 di mana kita harus keluar menceritakan berbagi berita baik kepada umat manusia, segala makhluk. Yang artinya dengan segala cara. Ya, segala makhluk tuh sebetulnya pengertian kalau saya sih interpretasinya ya in any way you can just spread the gospel. Nah, kita berharap melalui Gospel Fest ini not only praise and worship yang kita sudah paham, sudah tahu. Everybody knows this song. Everybody's been singing it. Tapi gospel kontemporer lagu ini gospel ya. Ternyata ini gospel ya, bukan sekuler. Jadi kita mau gitu perkenalkan. Kenapa kita perkenalkan? Supaya menginspire anak-anak muda seperti anak-anak yang bisa menulis lagu. Gue juga bisa. Gue nggak mau lagi bikin tentang percintaan, tentang kebencian, tentang pengkhianatan gitu cinta, galau-galau. Sekarang saya mau bikin tentang ada solusi loh di dalam kehidupan kita, and dia selalu mendampingi kita di saat kita tidak sadar. We need songs like that, many songs like that. Dan saya percaya, dan saya juga kagum begitu bahwa ada musisi yang saya katanya dan saya lihat kayak Baskara dari Hindia, his wordings that list, wow. Kalau mereka nggak berasal gospel, saya bilang it's gospel. Gita dengan lirik-liriknya, kalau dia nggak merasa gospel, I think that's gospel. Saint Loco dengan lagu-lagu yang heavy metal, itu gospel semua. Nah itu kalau kita push lebih banyak untuk encounter lagu-lagu yang masuk ke Indonesia dengan lagu-lagu seperti kayak Taylor Swift dengan Sam Smith yang Billie Eilish, so much hate, Sabrina Carpenter, yang parah-parah gitu. Saya sedih melihat anak saya umur 10 tahun, Marla namanya, yang suka TikTokan di sebuah lagu yang dia nggak ngerti. Begitu saya dengar, nggak ngerti artinya. Dan begitu saya dengar, you don't dance with that song. Terus aku dance dengan apa? King Kong badannya besar. We need song, we need healthy song, kita perlu lagu yang mungkin sekelas Blackpink would sing it gitu. Sekelas siapa yang would sing it gitu. Tapi lagu yang bisa di dance, tapi liriknya tuh positif. Memberikan kita membuat kita jadi lebih semangat dalam hidup. Kita tahu siapa yang what's bad and not good from that song. It reminds us all the time. Nah itu yang kita harap G-Fest bisa menginspire anak-anak muda. So please come, you have to watch, you have to be part. Kenapa? Karena gak pernah loh dalam seumur umur ada event yang konon teman-teman dari gereja di Singapura, Filipina dan KL bilang belum pernah terjadi. The first ever in Southeast Asia. It's a gospel festival this year. Jadi ini akan pertama kali ada 12 artis dari luar negeri dari 12 negara dari 7 negara dan semua akan celebrate Christ di situ. Semua akan worship. Tapi at the same time akan showcase lagu-lagu baru. And the best part, battle worship is gonna be there. Yay! Then.
Tapi nih Pak, seru banget nih kalau kita bahas ini. Tapi kita punya segmen khusus tuh untuk hal itu. Tapi aku pengen tanya, sebelum nih akhirnya setelah lulus kuliah dari broadcasting, terus juga akhirnya bisa buat si G-Fest ini, pasti akan ada satu turning point ini Bapak sampai akhirnya, Tuhan tuh kayaknya udah pakai talent saya tuh emang untuk ini gitu. Ada nggak sih satu hal momen aja yang kayak, oh ternyata maksud Tuhan tuh ini gitu. Waktu saya pulang, saya dikasih kesempatan membuat video klip. Dan saya ingat sekali video klip lagunya itu lagu dangdut. Yang mana pada zaman itu MTV was the biggest thing. Iya. Jadi saya kiblatnya tuh MTV lah gitu, stylenya MTV. Begitu dapat video klip, lah kok lagu dangdut, dangdut yang kayak dangdut sekarang istilahnya apa, koplo gitu. Ya udahlah, kita daripada nggak dapat sama sekali ya kita coba duit gitu. Saya tidak tahu bahwa lagu itu karya saya yang pertama itu menjadi turning point. Karena pada saat itu we just enjoy doing it and mengkagetkan banyak orang, terutama waktu itu di RCTI menjadi pembahasan. Ini sutradaranya dari Amerika mau aja suruh bikin dangdut. No, itu artinya no, ini nggak mungkin, ini saudaranya Amerika. No, itu orang Indonesia, namanya Richard Mutario. Hah? Nah, sejak itulah tiba-tiba semua berubah. Kenapa? Karena sejak itu tiba-tiba saya dikasih lagu oleh produser yang ini ada artis dari Bandung namanya Iwa, tolong help. Soalnya saya pilih lagunya dan saya buat video klip dan meledak. Dan terus berlanjut saya bikin lagi 2 video klip Iwa dan itu snowball dan suddenly my life change. Kita boleh bilang di tahun 91 sampai tahun 2000 hampir 70% artis Indonesia udah kita buatin video klip. Ya you name it, jadi dari Dewa, Kades, Leng, Zamrud, Sheila on Seven, all dari sampai artis-artis yang karaokean ya. We produce so many gitu. Hampir 1000-an video klip lah kita bikin. At that point saya melihat bahwa Tuhan mau pakai saya di somewhere gitu. And it was also a blessing in disguise di mana Tuhan memberikan hadiah kepada saya, yaitu memenangkan MTV Award di tahun 95 untuk video klip Denada. I was like, ini unreal banget nih, kayaknya nggak mungkin gitu. Karena di situ saya ke New York, ke Radio City Hall, yang menyerahkan pialanya itu namanya Seal. Jadi artis dari Inggris yang populer pada saat itu. Jadi itu membuat saya tadinya wow, I'm on top of the mountain yang wow. Kenapa? Karena kalau di film acting Oscar itu is the highest achievement. Kalau dunia musik video klip itu MTV Award itu sudah the highest. And saya jadi lupa bahwa itu semua dari Tuhan dengan maksud tujuan. Jadi ya from there banyak yang saya lewati. My life become a roller coaster. At one point I lost everything. Bukan lost everything dalam in a sense hancur lebur dan I become zero. No, I'm not the usual. Wah, gue pernah kaya banget terus gue jadi miskin banget gitu. Enggak. I was just the average guy, tapi juga hancur juga in my way gitu. Tapi ya I have to pick up and start all over again. Kenapa? Karena pada saat itu memang ada arogansi, keangkuhan karena kita ada piala-piala itu yang merasa wah udah keren nih. Udah keren. That's my turning point di mana Tuhan bilang, if you don't do something for the rest of your life for me, I'll take your life. Nah itu yang selalu mengaungkan karena kita kan nggak tahu umur kita berapa. So I decided habis itu thought God forgive me, we'll start again from zero. Nah apapun yang saya lakukan pada tahun 2000-an, 2004, 2005 tuh saya selalu melibatkan Tuhan di dalam whatever I create. Dan Tuhan pelan-pelan membangkitkan saya dan membuat saya kembali menemukan bisnis saya, posisi saya. At the same time saya aktif membuat satu pelayanan bersama Billy Lantang.
Bernama adik saya Theo. Kita namakan pelayanan kita Three Kings Ministry. Kenapa Three Kings? Karena waktu kecil kita main Natal-Natalan, kita orang Majus. Orang Majus. Dan kita melayani, adik saya bikin sebuah production house, event organizer yang saya support, yang bawa Giving My Best Tour Indonesia, One Way, all those gospel contemporary musician untuk tour gitu kan. Dan Sydney was working for me for a while. Oh. Yeah, and he was a great guy, and I said, let's support Sydney, Giving My Best. Kita bikin tour. And itu yang membuat saya jadi berpikir bahwa Indonesia is missing a good, positive songs. Gereja udah terlalu banyak. And it will never stop, it will continue. Tapi gospel yang bisa menyelamatkan orang yang tidak percaya Tuhan, itu yang penting. Itu sangat-sangat kurang di Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi that's why GIVES dilahirkan. Karena passion itulah. Oke, Pak Richard. Bapak tuh udah punya banyak banget karya-karya tentunya ya, dengan nilai artistik yang sangat tinggi. Mungkin untuk beberapa orang akan menilai seperti itu ya, yang mengerti gitu ya Pak ya. Tapi juga gak cuman hal-hal yang di dunia sekuler, tapi juga ada syarat pesan rohaninya yang Bapak tanamkan di setiap karya-karya Bapak. Tapi dalam setiap proyek nih ya yang Bapak garap gitu, gimana sih cara menyeimbangkan gitu ya antara profesionalisme dan juga kerohanian gitu, pesan iman yang mau disampaikan? Menurut saya yang mungkin itu bukan bidang saya, itu kayak adalah hal yang sulit ya, gimana caranya orang bisa mendengarkan tapi dia bisa juga ambil hal rohaninya di situ, tapi juga bisa ambil juga untuk orang yang bukan Kristen tapi bisa merasakan juga gitu hal yang mau Bapak tanamkan gitu di setiap karya Bapak. Seperti apa Pak? Saya punya filosofi begini, bahwa orang bisa tahu kita Kristen apa tidak bukan dari hafalan Alkitab, bukan dari dikit-dikit latahnya haleluya puji Tuhan. Oh Kristen nih, bukan itu, bukan orang yang dikit-dikit we'll just kita doakan, no, it's not that. Orang akan melihat kita punya Kristus adalah dari teladan. I always believe in teladan. Jadi kalau kita tidak kesampingan dulu agama. Richard itu orang apa? Saya baik. Oke, baiknya kayak gimana? Ya baik aja. Saya nggak pernah tidak menepati janji. Saya tidak pernah menyakiti orang dan sehingga dia ampun gua nggak mau lagi punya teman kayak gitu. Saya hal detail I try not to be late, very detailed stuff. Yang kita suka lupa dan kita abaikan. Saya kalau dicari lewat WA, saya respond in seconds, not in minutes. Saya menjadi teman yang bisa diandelin. Saya menjadi teman yang orang bisa curhat and always ada solution. Kalau saya perlu pertolongan, saya pakai network saya tidak pelit dengan knowledge. All those things kalau diakumulasikan, orang akan melihat Richard orang baik, titik. Gak perlu embel-embel Kristen ya. Tapi pada saat orang di dalam ngobrol-ngobrol warung kopi, itu Richard tuh orang gereja, orang Kristen. Dulu lihat tuh, dia bikin GIVES itu apa? Dia karena dia sayang sama Tuhannya. Dia tahu bagaimana pentingnya berita tentang Tuhan Yesus itu harus sampai lewat lagu. Nah, yang kita mau kan itu. Bukan Richard adalah pengkhotbah hebat di atas mimbar. Dia kalau nyanyi WL semua nangis. No. Jadi saya mengambil peran sebagai how can I be a good testimony for the Lord gitu. Orang melihat Richard punya kesaksian baik. I'm trying hard every day how to be a good kesaksian, good testimony. Dan itu yang menurut saya harus saya teladankan pada anak-anak saya. Anak istri saya harus tahu. Jadi my father is like this, my husband is like this. Dan karena kita menyandang nama Buntario, kita harus juga ikut teladan itu. Betul.
Nah, disitulah orang akan melihat bahwa Yesus hadir di rumah tangga itu. Yeah. Nah, itu yang menurut saya very essential, sebuah contoh yang baik, simple untuk orang-orang yang nggak bisa khotbah, orang yang nggak bisa nyanyi sebagai WL, orang yang bukan teologian, tapi dia bisa dihormati, direspek di kalangan orang-orang yang ya kayak ceritanya Lot di Sodom or Gomorrah tuh. You know, he's the only guy that believe he was not a Christian. Yeah. Lot was not a Christian karena pada saat itu belum ada Christian. Tapi he's the only guy yang believe in God. Ada Tuhan itu cuma dia. Dan dia beda dengan orang-orang manusia sekota. That's the important thing ya, being different. Nah, jadi apa ya? Teladan. So saya percaya bahwa teladan is very important. That's what I think. I will continue doing that. Karena di GIVES ini pesan yang kita mau sampaikan adalah menjadi teladan untuk sesama kita, yang biar orang lain bisa menilai siapa di belakang teladan itu. Yes. Jadi kalau kita mau dilihat hanya profesional saja tanpa lihat kita adalah punya attitude yang bagus, juga punya memberikan teladan yang bagus juga percuma ya Pak. Percuma banget. Jadi gimana caranya untuk balance ya itu ya, kembali lagi menjadi orang-orang yang bisa dipegang omongannya ya. Iya, kalau mama saya kan orang yang sangat Betawi banget, yang orang harus yang bisa ngandelin elu gitu. Orang yang bisa apa dicat karena bisa, you can rely on him lah. Jadi itu adalah teladan yang that is a very strong character of Jesus. Yes. Pada saat semua orang sakit, otak top of the mind itu go to this man whose name is Jesus. Dia bisa heal orang. Go cari dia. Cari. Sampai itu perempuan yang ya udah gue nggak usah ini, gue pegang jubahnya aja deh, gue yakin gue sembuh. Itu kan luar biasa. Nah, kita harus meniru Yesus bukan sebagai theologian, Yesus sebagai manusia yang baik ke sesama, peduli dengan sesama, memberikan orang makan pada saat dia nggak ada makan, memberi baju pada saat dia nggak punya baju, menyembuhkan pada saat dia sakit. And that is, I think, the real Christ. Dan dibandingkan dengan orang yang hafal Alkitab dari ujung ke ujung, yang sudah dalam setahun dia bisa baca 4 kali ulang. Iya betul. Di atas mimbar dengan 50.000 orang khotbah, dengan bukan S2, S3, S4 teologian macam-macam gelar. I think being a good testimony is very important. Yes. Tapi terkadang nih Pak ya, kan kita tahu di dunia kreatif itu seringkali kita tuh nilainya bertentangan gitu ya dengan kekristenan. Gimana caranya tuh Bapak bisa tetap berdiri teguh nih tanpa kehilangan relevansi itu tersendiri gitu. Kadang kita bisa melihat ya ada ombang-ambing kayak mungkin untuk anak-anak muda ini adalah hal yang sangat mudah gitu ya untuk kita ikut arus gitu. Apalagi Bapak udah puluhan tahun gitu di di pekerjaan seperti ini gitu. Gimana caranya bisa tetap nih untuk terus berpegang teguh selain tadi kita bisa memunculkan karakter Kristus itu sendiri? That is a very good question. And saya senang pertanyaan itu. Kenapa karena saya selalu mau bilang kepada anak-anak muda, kepada sesama lah ya, bahwa di dalam hidup ini yang tidak boleh tidak ada adalah wisdom. Jadi wisdom ini yang sumbernya adalah dari Tuhan Yesus, yang selalu memberi bimbingan, memberi guidance. Ya, kalau saya berada di Taman Eden pada saat itu, ada bilang don't touch that apple. Saya tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. I would just eat it gitu kan. Apple enak aja gitu. Apalagi dipengaruhi dengan snake segala macam. Tapi once kita berdosa dan kita berdoa, Tuhan forgive me, and ajarin saya untuk tidak mengulang kesalahan saya. Nah, that's where the wisdom comes in. Nah, the wisdom comes in and start kicking in. Kita jadi akhirnya punya radar gitu.
oh this is not good, Iya. it's not bad. Tapi you have to do this karena ini kreatif loh. Iya. Tapi ada konsekuensinya, ada price to pay. Iya. Nah kita harus cari wisdom, minta Tuhan, I need to do this, tapi ini akan bahaya nih. Is there any way around supaya gue tetap bisa wujudkan tanpa saya melukai hatimu Tuhan? Ada caranya begini. So I can still achieve. Yes. Saya bisa tetap menang, dapat penghargaan MTV Award, yang mana MTV itu adalah piala yang konon katanya iblis, semua secular Iya. artis memuja itu. Iya. Nah, you know. Iya. Some people say Oscar Award kan itu piala setan gitu. Iya. Karena itu yang diidolakan sekarang. Kok Richard terima itu? Ya karena karir saya, bisnis saya memang di situ. Tapi saya pada satu terima itu, yang saya glorify bukan si patung Si piala itu, pialanya. the Moon Man. Iya. Yang saya glorify adalah Tuhan Yesus yang bisa membawa saya di sini, Iya. overcome Yes. all those iblis punya ini, and be on top of the world and say, Yeah, this one. I can, because of Jesus. yeah, I can be here because of Jesus. Yeah. Jadi saya bisa sampai di situ adalah karena wisdom. Saya harus banyak doa, Tuhan gimana should Yeah. I do it? Kalau if I do it, gimana caranya? Saya sudah kasih kepada kamu what is good or bad. Don't do this, do this. Yeah. It's your choice. Nah, itu yang namanya wisdom. Banyak anak muda tidak memanfaatkan itu, tidak pakai itu. Iya. Ada istilah yang sekarang lagi ngetren, hajar bleh. Lanjut. Gas terus. Gas terus. It's very ini kan. Yes. Itu antara lucu dan it's dangerous. Iya, iya. Lu harus perhitungkan dengan baik, Iya. hati-hati, Think pakai first, wisdom. Gas terus tuh bukan artinya lu bisa main tabrak aja. Iya. Karena ada harga yang lu harus bayar nanti Iya. kalau sampai terjadi kesalahan. So the point is connect with Jesus. The point is always pray and put the word God I need wisdom. Nah. Kita berdoa selalu lupa kata wisdom. Tuhan, I have a problem. Yeah. This is my problem. Help me. Help me. Yeah. Tuhan, saya nggak punya duit, siapin duitnya. Tuhan, Okay. saya sakit, sembuhkan. Yeah. Tuhan, saya lagi sebel sama ini orang, tolong Tuhan do something. Yeah. Kita cuma minta ya jatuhnya. Mintanya tuh Tapi harta Tuhan gitu. sebetulnya pengen, udahlah kayak gitu mah kecil, itu mah receh. Iya, wisdom Saya ini menunggu gitu. sesuatu yang keluar dari mulut kamu apa? Iya. Wisdom. Betul. If you ask wisdom, I will give it to you. Iya. Tuhan kasih wisdom. Pada saat Tuhan kasih wisdom, tiba-tiba berdoa kita jadi berubah. Berdoa kita lebih kepada, okay God, I know I have to go through this. Saya harus melewati badai ini. Iya. Tapi saya akan melewati badai ini dengan penuh sukacita, dengan I know you will be with me in the badai. Iya. Different things ya. Ya. Dan ada lagi nih yang menarik nih Pak. Ya. Apakah pernah ada nih ya di saat tadi sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan gitu ya, apalagi penghargaan yang bahkan artis-artis pun inginkan gitu ya. Yeah. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan penghargaan itu Bapak memiliki dan membuat sebuah karya yang sangat luar biasa dan akhirnya bisa memenangkan penghargaan itu. Pernah nggak sih ada satu momen di mana dari hasil karya tersebut ada orang yang bilang, Pak, saya suka sekali karya Bapak yang ini nih, lah karena lewat karya itu saya bisa menjadi orang yang seperti ini. Saya dulu terpuruk sekali, akhirnya saya menjadi seperti ini. Ada nggak sih Pak momen-momen seperti itu? Banyak banget, banyak. Ada satu sutradara yang setiap kali saya ketemu, saya boleh sebut namanya ya, Upi Guava. Upi Guava, amazing guy. Yeah. Saya belajar extended reality technology, bikin film yang gaya-gaya kayak Star Wars dari dia. Wow. I admire that guy. Dia akan ada film namanya Pelangi Mars, tuh gue promosin tuh. Jadi namanya Pelangi Mars, nanti tahun depan akan keluar. Okay. I think it will beat Jumbo. Okay. Karena this guy is just amazing creative. Dia pakai teknologi yang dipakai oleh Star Wars. LED screen semuanya. Wow. Kalau ketemu dia selalu nggak sungkan-sungkan bilang, ini nih Richard Muntario nih, gua bisa di sini gara-gara dia. Kalau nggak gara-gara dia, I will not learn anything about dunia ini. Gara-gara dia nih,
gue masuk ke video klip dan gue bisa buat ini dan belajar. Yeah. Dan gara-gara dia gue sekarang ada di sini. I was like, kayaknya salah ngomong deh. Gue sekarang ini kebalikan, gue belajar hal yang gue nggak tahu, yaitu XR teknologi dari lu sekarang ini. Ya itu sekarang, tapi dulu kan I was nothing katanya. Dulu gue selalu lihat karya lu, ya I see how you win, I see how you ini. Itu membuat saya tuh langsung ya walaupun kita beda iman, tapi itu buat saya tuh lagi terenyuh langsung, sampai segitunya Tuhan ada orang yang begitu. Saya bisa memberkati dia dengan tidak selamanya saya bisa memberkati, tidak selamanya saya harus memberkati sesama same iman. Walaupun dia beda iman, tapi kalau dia bisa mendapat sesuatu, a good energy, a good good something yang benefits him, make him grow and become better and become successful. Itu saya merasa very small ya. Gue segini bisa bikin dia menjadi Tuhan terima kasih. Ngerti nggak jadinya? Ini anak luar biasa Upi Govani. Juga sama Rizal Mantovani, seorang sutradara. He was just an assistant. Dia tidak pernah sekolah. Saya mengedukasi dia tentang all what I know. Dan pada saat ada press conference lalu kita menang penghargaan, saya nggak bisa menghadapi wartawan media. Saya bilang, Rizal, per hari ini you are sutradara. No, I'm your assistant. No, you are my assistant. You are my sutradara. So saya selalu mengklaim dia sebagai my second director. Jadi kita selalu jadi sutradara berdua. Ya kita dikenal sebagai Batman and Robin video klip, industri video klip lah. And we grow together in that industry, and now he's one of the biggest sutradara film yang dikenal, and he appreciates what I've start. Dan menurut saya itu lebih berharga daripada orang ngasih saya uang 10 miliar. I appreciate people, orang seperti Upi, orang seperti Rizal, orang yang dari desa. Ya saya mengikuti karya Bapak dan saya melihat bagaimana Bapak memberkati saya walaupun saya di desa. Ya kami juga punya TV Pak. Oh iya. Ya punya TV. Ya tapi sampai begitu sampai saya akhirnya mau mencoba membuat video klip dengan gaya-gaya kita, dengan kamera busuk lah segala macam handycam. Tapi saya diberkati. Nah itu yang menurut saya Tuhan telah memberikan saya something yang bisa memberi impactful to others. Saya tidak harus berkhotbah, saya tidak harus menjadi worship leader. I'm just showing my karya to become a blessing to others, menjadi berkat buat orang lain. Yang itu yang menurut saya sesuatu yang paling berharga, yang paling saya merasa diberkati oleh Tuhan. Luar biasa sekali Bapak. Kalau kita sekarang bahas gitu ya tentang GFest gitu. Ini adalah sebuah karya yang gak mudah, betul. Ini adalah sebuah karya yang besar dan melibatkan banyak orang. Bagi saya ini adalah suatu hal, kalau udah melibatkan banyak orang ini melibatkan juga banyak sekali pola pikir yang berbeda ya. Pola pikir berbeda juga, kemampuan dan juga ilmu juga yang berbeda gitu kan. Apalagi untuk menyatukannya itu gak gampang gitu Bapak. Ini apalagi sekarang internasional. Ada gak sih tantangan terbesar? Tentunya ada dong ya Pak ya, tantangan terbesar yang dihadapi nih selama proses. Dan gimana Tuhan tuh menolong Bapak saat melewatinya ini? It's a very tricky question. You're a very good host. Karena saya nggak tahu apakah saya harus cerita bagaimana, karena gini, itu suatu pertanyaan yang membuat saya harus, gue mesti jujur atau gue mesti bohong. Ya pasti gue nggak boleh bohong. Tapi saya juga jujur juga takut gitu. Kenapa? Karena ibaratnya gini loh, saya membuat sebuah makanan. Makanan ini belum teruji gitu. Apakah membuat orang will say delicious atau ini sakit perut nih gue jadi gara-gara lu gue mesti ke rumah sakit gitu. Karena never been done. Kedua, bukan hal yang murah. Tidak ada yang mau invest dengan saya untuk bikin something yang gila lu kayak Noah katanya. Ada teman bilang gitu, ark yang lu
gak ada hujan lu mau bikin ngapain kayak gini. Yes. Terus saya bilang, lu sadar kan kita kan minoritas di negeri Indonesia. Yes. Then I just want to prove that Pancasila works. Saya mau buktikan bahwa Pancasila itu berhasil. Bahwa negara Indonesia ini beda dengan negara yang lain. Dan saya share itu kepada wartawan-wartawan dan mereka bilang, iya, mereka tepuk tangan. Mereka bilang, benar, Indonesia tuh jangan disamain dengan negara-negara lain yang Indonesia itu open, memberi kebebasan untuk kita berini. Itu satu kemenangan yang luar biasa buat saya. Nah, challenge yang kedua adalah mengumpulkan mereka yang hebat-hebat ini tidak gampang karena mereka ini adalah orang-orang yang nama-nama besar di gereja masing-masing, di komunitas masing-masing. Mereka masing-masing punya respect yang lu don't talk about money to me, but idealisme. Dan ini buat Tuhan. Jadi saya harus hati-hati dalam berkomunikasi mereka. Ada yang tersinggung dikasih uang, woi, gue nggak minta lo ya, tapi jangan udah, gue pikir-pikir, gue berdoa dulu. Oh sorry. Saya kan berpikir kadang-kadang suka as a businessman. Ya you think I'll pay gitu, tapi how much your price gitu. Tapi kan ada yang juga yang nggak suka. Jadi saya berharap ini bisa berhasil karena yang kita bawa ini the best of the best in the music industry, gospel music industry. Tapi ternyata challenge-nya nggak mudah. Semua bilang nggak ada satupun yang bilang Gives jelek. Semua pada bilang ini bagus. Semua pada bilang ini will be a big success. Tapi penjualan tiketnya very slow. Yang artinya bukannya gua nggak mau beli, gua mau datang. Tapi in God's timing. Ada kata-kata yang ya belum urgent juga beli, kan masih Januari. Oh ya oke. Tapi kita kan deg-degan. Iya, nanti kalau nggak ada yang nongol nggak, ada yang nggak nongol nggak kan jadi. Tapi kalau festival yang lain udah sukses, promotor lain kan udah biasa dia announce, Pesta Pora sold out, Synchronize sold out, Java Jazz sold out gitu. Baru jual buka, eventnya masih 3 bulan 4 bulan soalnya. Kita very slow, penjualan ada tapi not as what we expected kata sold out gitu. It's a very slow. Dan slow ini menguji kita untuk beriman. Karena saya bilang Tuhan, memang money is everything. My partner is ini duit nih bro. Jadi kita harus gimana nih bersikap nih. Betul. Ya kan lu siap ikhlas nggak rugi jebol boncos gitu. Tapi di hati saya juga saya harus bilang bahwa ya di samping uang ada misi di mana kita bisa menjadi berkat. Semua orang dengar lagu itu diberkati lah. Mudah-mudahan mereka bisa kembali ke Tuhan. Ada kepahitan mereka kembali ke Tuhan. Ada orang yang kenal Yesus jadi kenal Yesus. Ada yang sakit bisa disembuhkan hatinya dengan lagu-lagu yang indah gitu. Jadi akhirnya shift perhatian saya sekarang ke situ. Saya sudah tidak lagi memikirkan uang yang harus dikembalikan berapa. Memang itu krusial. Saya harus cari cara. Harus find a way how can we have this ticket sell gitu. Tapi yang Tuhan bilang kepada saya, don't worry, believe in me, I'll take care of that. Itu yang dalam setiap kali saya tutup mata saya berdoa. Ada bisikan itu, you don't trust me, I'll take care of that. Dan akhirnya saya, ya udah sampai per hari ini saya pasrah aja deh. Ya, whatever, kayak sera-sera aja ya, whatever happen will be lah. Tapi I know God will not disappoint me. Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan saya, dan Dia tahu what's my problem. Sebelum saya minta, Dia sudah set everything. Saya hanya dalam situasi yang Dia menguji, can you take this pressure or not? Apakah Richard bisa menghadapi pressure ini? Tinggal 2 bulan lagi loh. Penjualan tiket is slow. How are you gonna solve this? Pray. Guys, saya bilang, guys pray. Kita sama tim saya pray aja. Kemarin kita ada kebaktian, wah kita pasrah sama Tuhan. God. Now it's not all about Gives, it's all about you aja deh. Udah sampai begitu. Oke, luar biasa sekali Bapak.
dari segala hal yang telah terjadi gitu ya, segala karya-karya, lalu juga ini yang akan mendatang gitu ya, G-Fest ini, ada satu firman Tuhan atau prinsip rohani yang selalu jadi pegangan hidup Bapak sampai hari ini. Ini nanyanya dahsyat-dahsyat ya. Bikin orang mau apa ya gitu ya. pegangan apa ya? Jadi misalnya apa ya? Like words ya, wisdom, word of wisdom ya. Yes. So many. Maybe you can choose one. It's a very Itu very yang problemnya. Kalau misalnya cuma satu, gampang. Buat saya tuh, if you ask me like this, tell me about how you're feeling towards Jesus. Maybe you have something to say about. Banyak gitu loh. Jadi, aduh lu nanya kayak gitu ya, gue gimana mau jawabnya? Karena kita bersyukur ya. Yeah. Jadi rasa syukur itu kita sudah nggak tahu berkata-kata. Jadi kita bingung mau ngomong apa nih. Ya, mau saking banyaknya ya. Saking banyaknya yang kita bisa appreciate. Betul. Yang saya cuman bisa selalu nempel dari kecil, yang saya diajarkan oleh orang tua saya itu adalah bahwa berjalan selama kita hidup, berjalan di muka bumi ini, kita jalan dengan wisdom aja. Karena wisdom itu yang membuat saya tidak lebih less experience bencana, lebih less saya terpuruk karena kestupidan saya. Kan ada orang yang lu ini ya reckless, atau lu selalu sial mulu, lu selalu hidup lu. Ya karena kita tidak berjalan dengan wisdom Tuhan. Jadi kita selalu mengandalkan kuasa pikiran kita. Diri sendiri. I can do it without God gitu. Kalau saya nggak bisa. Saya dari kecil udah wisdomnya, bensin saya itu dari Tuhan. Jadi saya kalau berjalan ya, God, how should I do this? Bagaimana saya bisa menghadapi ini gitu. Tuhan kasih wisdom. Pray, read the Bible, do this. You know, get advice from ini. Nah, wisdom itu akhirnya terkumpul sehingga saya jalan. Ibaratnya gini, manajemen risk hidup saya tuh yang mestinya begini, jadi lebih minimize. Karena ada wisdom. Nah, kasihan sama teman-teman saya, ada teman yang hidupnya itu sial mulu. Sedih banget, saya bilang, why? Ini, kena ini, saya nggak enak lah sih ceritain kesialan dia. Tapi ya akhirnya saya discover bahwa walaupun dia percaya sama Tuhan, tapi dia tidak bergantung sama Tuhan. Karena he's got money. He's got money tapi sial mulu. Jadi saya melihat, saya mendingan nggak punya duit tapi saya save hidup gue. Gue steady aja gitu. Ya itu karena saya selalu bergantung Tuhan. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. You know that song, right? Yes, okay. This is last but not least. Because maybe we someday we have this conversation again. Mudah-mudahan kalau diundang lagi. Iya, of course, dicatat ya, boleh. Dan ini satu pertanyaan terakhir. Kalau saat ini ada orang yang lagi nonton, orang-orang Kristen yang lagi nonton, yang rasa nih ragu sama panggilan hidupnya gitu, yang saat ini mereka sedang jalani. I prefer choose this one or this one, ya, just like that. And terus mereka juga merasa kecil gitu ya sama apa yang sudah mereka pilih dan ngerasa nggak cukup. Kira-kira ada pesan Bapak yang bisa Bapak sampaikan untuk yang lagi nonton? Kalau dia merasa nggak cukup? Yes, merasa nggak cukup, merasa kecil, merasa aduh, aku ragu nih gitu. Saya cuma bisa, please jangan tersinggung nih. Saya cuma bisa bilang bahwa kamu nggak tahu yang namanya bersyukur aja. Karena bersyukur itu artinya sangat dalam. Bersyukur adalah pada saat kita dilahirkan dari rahim ibu, we don't feel anything, we don't know. Terus tiba-tiba sudah gede, udah mulai dimanja, begitu kenal kata manja, dan we start demanding bla 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 bla, dan kelakuan kita berubah menjadi sombong, belagu karena kita hidup kenyamanan. Akhirnya bertumbuh gede, kita walaupun kenal Yesus kita nggak ngandalin Yesus. Akhirnya we end our life for nothing, dan at the end
pada saat kita berhadapan dengan Yesus di Judgment Day, kita nggak dikenal. Iya. Itu bahaya banget. Iya. Karena di ending day kan kita harusnya, yes, I know who you are, Richard. Iya. Iya. Tempatku udah aman gitu. Iya. Saya hanya bisa bilang bahwa belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Belajar untuk bisa menggunakan seadanya kita untuk memberkati orang. Iya. Karena itulah cara Tuhan melayani orangnya di dunia ini. Menggunakan kesederhanaan. Tidak dengan uang, tidak dengan network, tidak dengan power, tidak dengan orang-orang famous, tapi dengan kesederhanaan kita. Walaupun you ada cuman kisah apa? Janda yang memberikan kolekte aja dengan semua yang dia punya. Ya. Dia berharap dan dia menaruh perhatian. Walaupun mungkin di bait di sinagog itu mungkin banyak atau yang jemaatnya banyak, tapi dia perhatikan di satu. Tuhan tahu dan dia fokuskan pada dia. Dia hanya memberikan apa adanya. Dan itu yang menurut saya adalah Anda, adalah kamu. Jadi never say Tuhan saya gak pernah cukup. Yes you have. Kita bisa napas saja sampai hari ini udah cukup banget. Minum air lah, kalau kita gak punya makan itu sudah cukup. Kita masih bisa punya baju, bisa tidur, itu udah cukup. So never say we are never enough. Say yes God, we have enough. Yes. Thank you Lord. Yes. How about tentang yang ragu nih sama panggilannya Pak? Kayak, aduh aku ragu banget nih apa yang harus aku lakuin ya gitu. Ragu karena ya karena kita semua punya misi ya di hidup ini. Tuhan sudah lahirkan kita. Tuhan sudah tempatkan di posisi kita di masyarakat. Tuhan sudah memberikan kita pengetahuan-pengetahuannya. Kadang kita nggak peka. Kenapa Esther seorang guru bisa berada duduk sini sebagai podcast untuk apa? Karena Tuhan ada misi. Kenapa cameraman semua di sini? Karena mereka ada misi. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan mau pakai untuk melakukan sesuatu. And kita tidak tahu apa, hanya Tuhan. Jadi never doubt, jangan pernah ada keraguan bahwa gue nggak akan dipakai kalau gue punya seadanya. Kita harus pasti Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau memberikan terbaik, use me. Ya, kalau you tidak pede, then we have a problem here. Kamu kurang berdoa. Kalau kamu berdoa harusnya kamu pede, bilang Tuhan yes, saya dedicate my life. Sekarang lagi banyak yang keluar di multimedia, di social media. Jesus is coming. Jangan merasa saya masih muda, hidup saya masih panjang. Tunggu dulu. Saya mungkin bisa saya mati mungkin udah tua, tapi kamu bisa mati lebih muda gitu di saat muda. We don't know. Jadi manfaatkanlah setiap menit, setiap detik waktumu untuk Tuhan. Itu aja. Oke, thank you so much Pak Richard untuk waktunya. Terima kasih. Insight-insight yang sangat luar biasa tentunya, apalagi kesaksian hidupnya, karya-karyanya yang sangat luar biasa dari perbincangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you very much. Thank you so much.